Kanjeng Raden Tumenggung Ratmojo ini saudara-saudara dianggap kebal atau tidak bisa dibunuh oleh Belanda ya? Betul. Jadi ilmu apa itu kalau zaman dulu apa? Rawa rontek Iya, apa? betul, rawa rontek. Jadi dia itu sebagai tamengnya Lumajang. Jadi kalau ada company Belanda itu dia itu kalau menghadap gini, jadi kalau kena apa itu panah ya, itu dia itu cuman gini tuh aja. Ceritanya waktu perang itu gugur sama Belanda, terus badannya itu dipisah. Ya badannya ada di Lumajang, kepalanya ditaruh di sini. Di sini ya. Gedok. Mudah-mudahan bisa menjadi satu inspirasi bagi generasi muda ke depan supaya kita generasi muda ke depan tetap menghargai jasa-jasa para pejuang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para penonton Mas Mansur Channel, tentunya yang membanggakan bagi kita semua. Sore ini kita sedang berada di sebuah makam yang dalam edisi kemarin kita sudah singgung terkait 3 senopati perang daripada Tumenggung Wironegoro atau Untung Suropati yang kemudian gugur bersama putranya Bupati Kertonegoro yang berusaha mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bumi Lumajang. Dan Mas Mansur Channel kemarin ini memang banyak mendapatkan pertanyaan dari publik terkait cerita tentang para senopati perang yang ada di wilayah ini. Dan untuk menjawab penasarannya para penonton yang membanggakan, tentunya kita ingin menjawab dengan datang lagi ke makam yang luar biasa ini, para pejuang yang luar biasa untuk kemerdekaan bangsanya. Dan hari ini kebetulan saya mendapat kehormatan bisa bertemu dengan juru kunci yang nantinya kita kenalan sendiri biar lebih afdol kepada para penonton. Alhamdulillah saya diterima, beliau ada waktu dan bersemangat untuk bercerita bagaimana perjuangan dari salah seorang pemimpinnya, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Ratmojo yang gugur dalam melawan serangan Belanda untuk menjajah bumi Lumajang pada sekitar 1750-an atau 1767, pertengahan abad ke-18. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Barangkali monggo Bapak, nama barangkali bisa diperkenalkan. Iya, nama saya Pak Puji Rajo, si juru kunci di makam tokoh perang Suropati, yaitu di RT 4 RW 6 Kelurahan Bidaturan Lumajang. Alhamdulillah. Jadi saya terima kasih banyak ini diterima dengan baik ini. Nah, menurut Pak Puji, tokoh Kanjeng Raden Tumenggung Ratmojo ini ceritanya bagaimana? Beliau ini pengikutnya Untung Suropati. Jadi beliau ini orang dari Mataram. Ya. Untung Suropati musnah, beliau lari ke timur. Terus dia meninggal di Lumajang, dimakamkan di RT 4 RW 6 di sini. Di sini ini ya? Iya, di sini. Pusatnya Lumajang di sini dulu. Pusat Lumajang. Jadi ya karena ini apa sekitar sini pendopo dan sebagainya ya. Iya, iya. Alun-alun tidak jauh nih para penonton, alun-alun kota Lumajang ini ada 200 meter dari sini. Kalau dulu hutan di sini ya. Nah, dalam cerita sang senopati ini
Kanjeng Raden Tumenggung Ratmojo ini dulu apa kebal senjata melawan company ini kan orang-orang yang berani saja dulu. Gimana ceritanya perlawanannya? Jadi dia itu sebagai tamennya Lumajang. Jadi kalau ada company Belanda itu dia itu kalau menghadap gini, jadi kalau kena panser panah ya, itu dia itu cuman gini toh aja, cuman nahan gitu toh. Gitu ya. Terus yang kemudian tidak bisa misalnya ditembak hidup lagi itu gimana cerita dari dongeng masyarakat, benar nggak dongengnya? Katanya si leluhur itu keturunannya Iya, iya. itu kalau tidak melangkah Sungai Tujuh itu sambung lagi katanya. Yang terakhir kepalanya ada di Lempeni Gedok ke timur, jadi kepalanya di sana. Kalau di sini cuma badannya. Iya. Kalau di Biting tidak ada ya? Kalau di meeting tidak ada. Oh, kepalanya di Lempeni, Lempeni. di sini badannya. Jadi sebenarnya Lempeni dengan sini sama ya, satu badan satu kepala ya. Betul. Iya. Ya ini menarik ini. Jadi tidak hanya di sini, di Lempeni juga ada jasad pejuang besar ini. Iya betul. Ya ini bagi kita satu informasi yang baru bahwa Kanjeng Raden Tumenggung Ratmojo ini saudara-saudara dianggap kebal atau tidak bisa dibunuh oleh Belanda ya. Betul. Sampai Belanda menurut Pak Puji tadi menggunakan taktik untuk memisahkan ya. Betul. Nah, jadi ilmu apa itu kalau zaman dulu apa rawa rontek Iya apa? betul, rawa rontek. Jadi tapi beliau gunakan bukan untuk merampok tapi untuk melawan penjajah. Untuk melawan penjajah, Nah, betul. ini yang perlu, dan bagi kita orang Lumajang tentunya bangga juga ini Pak Budi. Bukan hanya RW 6 di Toturunan, tapi kita orang Lumajang dan mungkin orang Indonesia semua tentu bangga. Bisa sowan ke sini, bisa mendoakan beliau-beliau para pejuang ini, barangkali begitu. Informasinya gitu ya, jadi ada di sini dan di Lempeni kepalanya. Iya, di Lempeni. Oke. Ada lagi kira-kira Pak Puji? Cuma itu yang saya tahu. Oke, terima kasih banyak Pak Puji atas diterimanya tim Mas Mansur Channel, dan kepada para penonton tentunya jangan juga sungkan-sungkan kalau mau mengetahui nanti bagaimana jejak perjuangan para pejuang besar dalam mempertahankan kedaulatan negara, datang juga di wilayah sini, tidak jauh dari pendopo Kabupaten Lumajang. Oke. Barangkali seperti itu, karena informasinya ini ada jejaknya di Lempeni. Kita akan sambung ntar lagi, telusur ke jejak-jejak jasad seorang pejuang besar, Kanjeng Raden Tumenggung Ratmojo, salah seorang senopati perang Untung Suropati Tumenggung Wironegoro yang luar biasa bagi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menapaki jejak yang luar biasa dalam cerita perlawanan rakyat di bumi Lumajang waktu melawan serangan VOC Company yang ingin menjajah bumi Lumajang. Perlawanan ini luar biasa dari para punggawa, para tokoh dan para senopati perang yang ada di bumi Lumajang. Dan hari ini juga saya berdasarkan runutan dijelaskan oleh juru kunci Pak Puji sebelumnya, bahwa di Lumajang ada seorang tokoh senopati perang bernama Raden Ratmojo yang gugur dalam melawan serangan Belanda, yang kemudian badannya dan kepalanya dipisah menjadi dua bagian. Yang satu ada di badannya ada di Lumajang dan kepalanya ada di Lempeni. Dan hari ini saya alhamdulillah nyampe dan telusur di jejak peninggalan yang diduga adalah badan daripada senopati perang Raden Ratmojo, salah seorang senopati andalan Tumenggung Wironegoro, Untung Suropati dan putranya Bupati Kartonegoro yang ada di Desa Lempeni, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang. Dan hari ini
saya dan kawan-kawan diterima dengan ramah, dengan luar biasa oleh para, di sini ada juru kunci dan juga warga masyarakat. Kebetulan sedang pada ngumpul di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak Pak Maskur, Oh, Pak Maskur. Di sini sebagai apa, Pak? juru kunci. Juru kunci. Wah, alhamdulillah. Ini dengan juru kunci di sini bapak-bapaknya, Pak? Masyarakat ya. Masyarakat ya, dari masyarakat. Ya, ini ada juru kunci, Pak Maskur, ada masyarakat. Barangkali kita ingin bincang-bincang sejenak ini para penonton. Pak Maskur, Pak juru kunci, ini menurut dongeng yang ada, ini apa sih? Tempat ini apa menurut? Nah, menurut cerita Mbah Raden Suryoratmojo dulu waktu datang sini memuka agama menjadi panglima perang Senopati. Oh, terus di sini ceritanya bagaimana? Ceritanya waktu perang itu gugur sama Belanda, terus badannya itu dipisah. Ya, badannya ada di Lumajang, kepalanya ditaruh di sini. Di sini ya. Lugedok. Ya, terus itu aja. Ada tambahan barangkali dari informasi atau kabar dari para sesepuh atau ini? Ada dari Mbah Raden Suryoratmojo itu ya, ada pasukan dari Singosari. Oh, ada pasukan dari Singosari. Minta tolong, ingin hidup mengikuti Mbah Raden Suryoratmojo. Jadi wafat ada di sini di Lemeni gini. Gitu ya, wafatnya ada di sini ya. Iya. Itu kuburannya di. Oh, itu di sana ada kuburan-kuburan juga. Itu pasukan dari Singosari. Terus saya tadi ada informasi juga terkait saudara-saudara terkait ada yang namanya kudanya atau jarannya Mbah Raden Atmojo itu ya apa ini? Nah, kalau ada kuda itu kalau malam Jumat Manis itu datang. Oh. Kadang-kadang itu Rebo Wage. Oh, gimana? Iya. Iya. Oh, Datang. jadi ini dulu ceritanya ada kudanya memang Mbah Raden Atmojo itu ya? Ya dulu Mbah Raden Atmojo itu numpak kuda. Oh, numpak kuda. Waktu perang itu kalah, jadi kudanya ada di sini. Makanya Gedokannya. namanya kok Gedokan. bisa? Nah, gedokan itu dari kata kuda ya? Iya, Oh, dari gedokan ini jaran. Kata orang sini gedokan itu Jadi gedokannya itu ada di sini. Oh, gedokannya jaran. Dinamakan lo gedok. Lo gedok, keramat lo gedok ya. Sampai Jadi sekarang ini. ini hal yang luar biasa, kawan-kawan yang saya banggakan. Terus mungkin itu ya informasinya dari Singosari juga datang ke sini menjadi pengikutnya ya. Iya. Ya, barangkali itu yang kita dapatkan informasi dari cerita tutur dongeng-dongeng yang ada di wilayah Lempeni, terutama di Keramat Lugedok, di Desa Lempeni, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang. Dan saudara-saudara perlu diketahui sesuai dengan runutan sejarahnya ini ya, bahwa cerita tentang perlawanan bumi Lumajang adalah cerita yang berlangsung terus-menerus. Ini bisa dirunut ketika yang namanya Mataram, Kasunanan Mataram itu terjadi perang suksesi, perebutan antara keluarga keturunan Sultan Agung, yang mana ada Amangkurat II nantinya berputra Amangkurat III, dan Amangkurat III ini kemudian tidak diakui oleh yang namanya VOC Company. Jadi nanti Amangkurat III ini kemudian berlawanan dengan yang namanya saudara tirinya. Yang namanya saudara tirinya nanti ini kemudian yang diakui oleh yang namanya VOC Company menjadi raja atau penguasa di Mataram. Dan para keturunan Sunan Amangkurat III, Amangkurat IV, ada yang namanya Amangkurat IV ini kemudian melakukan perlawanan-perlawanan. Ada namanya nanti ada Prabu Jaka yang kemudian melawan di sekitar wilayah Pasuruan bersama para keturunan Untung Suropati atau Tumenggung Wironegoro. Kebetulan runutan sejarahnya di sini itu
Lumajang itu ada namanya Bupati Kertonegoro. Bupati Kertonegoro ini putra daripada Untung Suropati atau Tumenggung Wironegoro yang tidak mau mengakui keberadaan VOC Company. Jadi ini cerita tahun 1765-an, yang namanya Bupati Kartanegara itu tetap melakukan perlawanan sesuai dengan garis keluarga besar Tumenggung Wironegoro Untung Suropati. Dan saudara-saudara, bahwa yang namanya Bupati Kartanegara kemudian melakukan perlawanan sengit disertai oleh panglima-panglima kepercayaannya. Salah satunya adalah Senopati Agung, yaitu Raden Ratmojo, yang juga dulu pernah menjadi salah seorang punggawa daripada Tumenggung Wironegoro. Nah, kemudian dalam peperangan pada bulan Juni 1767, Bupati Kertonegoro kemudian terdesak kalah oleh serangan-serangan Company. Dan kemudian karena terdesak, nampaknya Bupati Kertonegoro diselamatkan menuju Malang, dan beliau kemudian gugur di sekitar Semeru Selatan. Namun panglima-panglima perangnya juga dalam rangka menyelamatkan sang Bupati Kertanegara ini juga melakukan perlawanan-perlawanan hebat. Ya, dan dimungkinkan dalam dongeng-dongeng ini adalah Senopati Raden Ratmojo ini berusaha mempertahankan kedaulatan Lumajang dan lari ke wilayah selatan. Namun nampaknya beliau gugur membela bumi Lumajang dalam mempertahankan kemerdekaan terhadap VOC Company, meskipun nyawa taruhannya. Jadi beliau badannya menurut cerita dipisah karena memang beliau tidak mau menyerah apapun yang terjadi. Dan di sini ada kesesuaian satu cerita dari Pak Juru Kunci bahwa ada yang namanya pasukan Singosari. Dalam cerita perlawanan bumi Lumajang nanti ada Raden Singosari, itu adalah keturunan Sunan Amangkurat yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Itu juga bergabung dengan yang namanya pasukan Bupati Kertanegara dan pasukan Bupati Melaya Kusuma di Malang. Jadi dalam perlawanan Lumajang dan Malang ini, ceritanya yang namanya pasukan-pasukan perlawanan terhadap VOC Company ini kemudian melakukan perlawanan di sekitar pesisir selatan, mulai dari Banyuwangi, Lumajang, dan Malang. Nah, kebetulan daerah Lempeni ini juga masuk daerah-daerah selatan Kabupaten Lumajang hari ini. Di selatan Sungai Mujur. Jadi di sini ada Sungai Mujurnya dekat, dan ini sudah dekat dengan garis pantai. Jadi di sini memang tempat daerah-daerah perlawanan yang luar biasa. Waktu Lumajang dan Malang melakukan perlawanan mempertahankan kedaulatan negaranya melawan yang namanya VOC Company. Jadi saudara-saudara, pada intinya kita juga cukup bangga ternyata di sini, di satu tempat yang cukup sunyi, ini ada jejak seorang pahlawan yang luar biasa dalam mempertahankan wilayah bernama Lumajang dan tentu Nusantara atau Indonesia ya Pak ya? Ya. Kira-kira Bapak-Bapak juga bangga kalau beliau ini memang ternyata sejarahnya seorang pejuang. Bangga Ya bersama-sama. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita ketemu sejarahnya ini. Iya. Dan kepada para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan tentunya, jejak perlawanan yang luar biasa ini sangat bernilai bagi kita. Mudah-mudahan bisa menjadi satu inspirasi bagi generasi muda ke depan, supaya kita generasi muda ke depan tetap menghargai jasa-jasa para pejuang kita, baik pada masa sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Dan tentunya ini para bapak ini sudah menghargai para jasa leluhurnya. Seperti itu laporan kita tentang jejak-jejak peninggalan Senopati Agung Raden Ratmojo yang ada di desa Lempeni, yang mana diperkirakan adalah kepala beliau yang penggal yang ditanam di sekitar sini. Jadi meskipun ada dua versi, kalau di sini adalah petilasan tempat gedokan jaran, tapi kalau dari versi Lumajang ini adalah kepala daripada Raden Ratmojo, supaya tidak sambung lagi dan itu adalah kekejaman Belanda yang harus kita ingat terus, Bapak-bapak.
Terima kasih, ini kita lanjutkan. Kebetulan ini dari pihak desa, satu kehormatan kita didatangi juga ya oleh pihak perangkat desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya bisa kenalan namanya siapa, Bapak? Perkenalkan, nama saya Kelvin Nur Cahya, untuk jabatan di perangkat desa sebagai kaur ini. Oh, kaur apa? Kaur Untuk sementara di pelayanan. Oh, pelayanan. Wah, alhamdulillah. Kalau bapaknya? Kenalkan, nama saya Bapak Pawon Tresno, perangkat Kasun, Oh, Kasun Desa Lambeni, Mujur 2. Oh, Mujur 2. Ya. Mujur 2 itu wilayah sini ya? Iya, wilayah. Oh, yang punya wilayah. Ya, terima kasih Pak Pawon sama Pak Kevin ya. Iya. Jadi tadi kan juru kunci juga beberapa sesepuh masyarakat juga menceritakan bagaimana di sini tentang sosok seorang Mbak Raden Suryatmojo. Itu adalah seorang senopati perang yang tidak kenal menyerah sampai beliau gugur mempertahankan bumi Lumajang dan Nusantara atau Indonesia ini waktu melawan Company, sebelum Belanda ini Company namanya. Jadi sampai tadi kalau di Lumajang itu ceritanya badannya dipisah, kepalanya ada di sini, badannya ada di timurnya Pendopo. Iya. Ini melihat cerita yang luar biasa itu, bagaimana dari pihak desa melihat sejarah perjalanan perjuangan beliau dengan tempat yang ada yang menganggap makam, ada yang menganggap petilasan. Ini bagaimana sebagai wilayah yang punya wilayah di Desa Lambeni barangkali? Ya, untuk pihak desa, misalkan untuk kegiatan positif, Ya. desa insya Allah siap mendukung. Amin, untuk amin. kegiatan-kegiatan misal istighosah, Iya. ada orang dari luar untuk ziarah, untuk mendoakan gitu. Nanti untuk pihak desa insya Allah saling mendukung antara satu pihak dan pihak sini kan untuk juru kuncinya gitu. Oh, alhamdulillah. Jadi semakin bangga ya dengan cerita Iya, pasti. perjuangan. Iya, punya sejarah juga di Oh, punya Desa Lambeni. sejarah. Iya, Jadi beliau ini adalah seorang pejuang yang luar biasa ya, gitu iya, ya. betul. Iya, alhamdulillah. Mungkin itu ya dari pihak desa ya, Iya. yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mungkin seperti itu runutan daripada jejak perjalanan sejarah senopati perang yang luar biasa, Raden Ratmojo atau Raden Suryatmojo, senopati perang daripada Tumenggung Wironegoro, Untung Suropati, yang mana berperang dengan anaknya bersama anaknya Bupati Kertonegoro dan gugur melawan pasukan Company yang mau menjajah bumi Lumajang pada sekitar bulan Juni tahun 1767. Dan kita akan telusur dalam edisi-edisi berikutnya.